Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah wa syukurillah wa salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Ibu-ibu dan bapak sekalian yang dimuliakan, dicintai, diberkahi Allah subhanahu wa ta'ala, semoga pada malam ini Allah mencatat prestasi kita yang baik di matanya, meskipun cuaca kurang bersahabat, tapi tidak akan pernah menjadi penghalang untuk mengunjungi rumahnya, meraih berkahnya, dan mudah-mudahan mendapatkan ma'rifahnya. Hari ini kita akan membahas tentang sebuah topik lain, ya, yang kita beri nama dengan as-sahwu dan as-sukru. Jadi ini diambil dari kitab Risalah Qushairiyah. Di dalam kitab itu disebutkan ada dua hal kelihatannya mirip dari luar, tapi secara mikro bisa kita bedakan dari dalam. Kalau para pencinta dan pencari Tuhan, saya ulangi, para pencinta pencari Tuhan biasa disebut dengan as-salik, jamaknya salikin, yang memusatkan perhatiannya untuk semata-mata hanya mencari Allah, meninggalkan seluruh objek-objek yang lain, betul-betul menjalankan la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Dia dan Dialah satu-satunya yang dicari. Nah, ada dua hal yang sering dialami oleh para salik. Bagian terakhir itu salik, berarti orang-orang yang menempuh perjalanan spiritual secara intensif menuju Allah. Mudah-mudahan kita semuanya, Bapak Ibu yang hadir pada malam ini, termasuk kategori salikin. Salikin laki-laki, salikat bagi perempuan. As-salik dari akar kata salak. Salak artinya berjalan, perjalanan spiritual. As-salik yaitu orang-orang yang menempuh perjalanan spiritual, ya, secara intensif lagi menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang sudah sampai ke tingkat salik ini seringkali nanti berhadapan dengan dua hal sangat emosional spiritual, apa yang disebut dengan as-sahwu. As-sahwu itu bahasa Arab berarti sadar dari kemabukan spiritual, sadar dari orang-orang yang sedang fana atau biasa disebut ghaibah, hilang dirinya entah kemana. Kalau orang itu sudah sampai memusatkan perhatiannya kepada Allah, memuncak perhatiannya kepada Allah, lama kelamaan beransur-ansur ia berada dalam posisi as-sukru. As-sukru artinya mabuk cinta kepada Allah. Begitu dalamnya cintanya kepada Allah Tuhannya, sehingga dia lupa dirinya, dia lupa keadaannya, dia lupa tempatnya. Yang ada dalam benaknya hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah yang disebut dengan as-sukru. As-sukr berarti mabuk cinta kepada Allah, yaitu ketika seorang tidak sadar akan keberadaan dirinya karena tenggelam di dalam lautan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang disebut dengan as-sukr. Biasa disebut dengan mabuk, ya, as-sakar, as-sukr. Kalau mabuk minuman keras, mabuk karena narkoba,
sebetulnya bahasa Arabnya juga sama, mabuk. Cuma kalau mabuk biologis, teler namanya, bahasa Indonesia. Tapi kalau as-sukru, fana, mabuk cinta terhadap Tuhannya sehingga dia tidak sadar, sudah berjam-jam, bahkan sudah berhari-hari duduk di dalam sebuah tempat, di suatu tempat, entah itu di gua, entah itu di masjid. Nah, tentu ada kelemahannya karena kadang-kadang dia enggak salat duhur, dia enggak salat asar, disangkanya itu baru 1 jam duduk, padahal sudah berhari-hari. Ya, secara syariah ada masalah, tapi bagi dia berada dalam keadaan tidak sadar, dia enggak tahu waktu ini jam berapa, dia enggak tahu aku berada di mana. Semua yang ada dalam pikirannya dan dalam perasaannya hanya Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian, orang yang sedang syukur ini dihukum sama dengan orang-orang yang dalam keadaan tidur. Orang yang tertidur itu bukan mukallaf. Makanya itu kalau orang tertidur, ya, kemudian tidak salat maghrib, ketiduran dia sampai isya, itu boleh mengqadha salatnya, karena tidur itu bukan kehendaknya. Nah, kalau sudah sampai sahwu, sadar dari kemabukan spiritualnya, dia sadar dari gaibahnya, yaitu kembalinya seseorang salik dalam suasana normal setelah mengalami kemabukan cinta terhadap Tuhan tadi. Jadi bacaannya mulai yang terakhir. Jadi salik berarti orang yang menempuh perjalanan spiritual secara intensif menuju Allah. Mudah-mudahan kita semuanya termasuk salikin. Yang kedua, kalau orang berjalan terus lambat laun, ya, begitu khusyuknya, tiba-tiba dia sudah hilang di situ. Dia enggak sadar dia berada di mana. Ya, mungkin dia tertidur, jatuh dari duduknya, atau mungkin dia memang pingsan kayak orang koma itu. Dia enggak melihat siapa di sekitarnya. Kenapa? Dia sedang fly, dia sedang enjoy menyaksikan kemahabesaran, keagungan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang disebut dengan as-sukru. Tapi kalau saatnya juga nanti orang yang sedang syukur itu dia kembali dalam keadaan sahwu. Sahwu itu berarti sadar dari kemabukan spiritualnya. Kembalinya seseorang salik ke dalam suasana normal setelah mengalami kemabukan. Ya. Disiuman kembali. Dia siuman berarti tidak mabuk lagi. Nah, dalam keadaan siuman ini, Bapak Ibu, itu ada perubahan. Nah, ketika ia sadar, kita sekarang sadar nih. Ini sadar. Tapi sadar, ya. As-sukru, saya ulangi, as-sahwu qabla syukur. Sekarang kita sadar sebelum mabuk. Kalau kita mabuk, itu namanya sukru. Sadar setelah mabuk, itu namanya sahwu. Iya. Ada orang sadar sebelum mabuk. Ada orang sadar setelah mabuk. Kita semua yang duduk di sini dalam keadaan sadar kita belum mabuk. Nanti malam Jumat bangun jam 2, selesai sholat tahajud 4 salam, selesai sholat tasbih 2 salam, selesai sunat witir 2 tambah 1, masih ada 1 jam menunggu salat subuh. Dia khusyuk dengan Allah, lama kelamaan dia tidak sadar, ya, sendirian di kamar atapnya di atas tuh. Nah, sampai kapan enggak sadarnya? Ada orang berhari-hari enggak sadar. Wali Songo itu berhari-hari dia enggak sadar kalau dia itu sedang duduk menjumpai Tuhannya. Sampai belukar itu menumbuhi tubuhnya.
tapi enggak mau diganggu oleh binatang. Para penghafal Quran, ahli zikir tidak akan pernah diganggu oleh binatang tanah, termasuk kalau dia sudah mayat. Alhamdulillah. Jadi as-sahwu berarti sadar dari kemabukan spiritual, yakni kembalinya seseorang salik ke dalam suasana normal setelah mengalami kemabukan. Itu yang disebut sahwu. Ilustrasinya, sebelum Rasulullah naik ke Gua Hira, dia manusia biasa. Begitu masuk ke Gua Hira, bersemedi 6 tahun lamanya turun naik. Akhirnya mungkin disudah dalam bentuk hadirnya Jibril mendiktekan, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Itu 5 ayat itu, itulah turun ayat yang pertama. Itulah ijazahnya Rasulullah lulus. Jadi sudah turun gunung, meninggalkan Gua Hira, kemudian diperintahkan untuk ad-da'watu jahran. Ya. Berdakwah secara terang-terangan, secara terbuka. Nah, sahwu namanya. Sadar setelah tidur, sadar setelah pingsan, sadar setelah mabuk kepayan dengan Tuhannya, itulah yang disebut dengan as-sahwu. Tapi kalau mabuk setelah sadar, saya ulangi, mabuk setelah sadar, itulah yang disebut dengan as-sukru. Berapa lama dia sukr, berapa lama dia nganggur di hutan, ya, itu dihitung. As-sukru namanya. Jadi as-sahwu bangkit dari kehilangan dirinya. Dia kembali ke rumahnya memang betul secara fisik, tapi kalau orang sudah sahwu, itulah yang disebutkan dalam lukisan berzanji, huwa basyarun la kal bashar. Dia adalah manusia tapi tidak seperti manusia. Huwa basyarun la kal bashar. Jadi wujudnya manusia, tetapi sesungguhnya batangannya, substansinya sudah lain. Matanya pun juga sudah membelalak melihat sesuatu apa yang di depannya. Aneh kampung ini, tidak sama di kampung halaman akhiratnya di situ. Nah, itulah as-sahwu. Pernah enggak mengalami apa yang disebut as-syukur, Bapak Ibu? Ya. Kalau ingin mengalami as-syukur, mabuk kepayang dengan Tuhan, ya lakukanlah semedi seperti yang dilakukan Rasulullah di Gua Hira. Kalau di Jakarta enggak ada gua, sewa hotel aja atau sewa penginapan. Mas, saya akan sewa di sini selama 1 minggu. Apa kegiatannya, Pak? Pokoknya enggak ada, aku mau santai aja. Di tengah malam sujud terus menerus. Itu juga bisa berfungsi semacam Gua Hira. Gua Hira di tengah kota, di mana terjadi kesepian puncak, tidak ada yang teringat dalam benak kita kecuali Allah. Itulah yang dicari banyak orang. Ya. Cuman hati-hati, ada yang disebut dengan mutasakir. Nah, ini negatif nih. Mutasakir ialah salik, para pencari Tuhan yang pura-pura atau seolah-olah mabuk. Ini orang tanggung nih, belum sampai masih matang meditasinya. Saya ulangi, masih mangkal meditasinya, belum matang, dia sudah tinggalkan. Akhirnya karena dia belum khatam, ya, taruhlah misalnya mestinya 40 hari, baru 30 hari dia enggak tahan, dia keluar pada pokoknya, maka orang itu tidak masuk kategori sabaran, dia enggak salik. Itu masih mutasakir. Kalau dicerita macam-macam, turun dari syukur ke mutasakir. Kalau Bapak Ibu mendapatkan mimpi yang indah, bahagia, jangan suka menceritakan mimpinya. Nanti gugur predikatnya sebagai
suluk, dan turun menjadi mutasakir. Mutasakir dari kata syukur juga, mabuk kepayang kepada Tuhan. Siapa yang disebut mutasakir ialah salik yang pura-pura atau seolah-olah mabuk. Ini sebuah pencarian yang tanggung. Sebuah pencarian tanggung belum mencapai kadar yang memungkinkan merasakan syukur yang sejati. Jadi jangan pura-pura mabuk. Siapa engkau? Aku enggak tahu aku siapa. Jangan-jangan kesurupan setan. Nah, saya akan berikan contoh mutasakir, orang yang pura-pura syukur, pura-pura mabuk spiritual. Jadi mutasakir ialah salik yang pura-pura atau seolah-olah mabuk, sebuah pencarian yang tanggung, belum mencapai kadar yang matang, tapi sudah bangun duluan, yang memungkinkan merasakan syukur yang sejati belum. Syukur bisa juga jadi masalah kalau syukurnya itu terlalu dalam, terlalu kuat sehingga menambah tingkat ghaibah, semakin hilang. Terkadang juga salik mengalami syukur tingkat gaibahnya itu jauh lebih kuat daripada penempuh makam gaibah, jika memang tingkat gaibahnya itu sangat kuat. Jadi kalau orang mabuknya itu sangat dalam, entah sampai ke langit mana itu biar diangkat dia nggak sadar, dipindahkan dia mau kemana dia nggak sadar. Dia sedang apa? Dia menaiki sebuah tangga spiritual yang puncak. Itulah yang disebut dengan syukur. Tetapi bagi kita yang ideal itu, jangan sampai nanti itu tidak terkontrol, tidak terkendali, sampai 1 bulan nggak siuman tuh, bagaimana makannya, buang kotorannya dan seterusnya. Jangan sampai nanti itu menjadikan dirinya itu fitnah, ya. Karena bagaimanapun juga, kalau tidak pernah buang kotoran atau dia membuang kotoran tapi dia nggak sadar, itu tidak bersih jadinya. Nah, yang ideal itu adalah yang terukur. Apa itu yang terukur? Nggak terlalu lama, tapi juga nggak terlalu sebentar. Kalau terlalu sebentar, itu mutasakir. Contoh mutasakir itu suka menceritakan pengalaman-pengalaman tidurnya, mabuknya. Wah, tadi itu saya begini dan begitu. Nah, itu contoh mutasakir. Orang yang syukur betul, dia nggak mau bercerita, ya, kecuali kalau nabi kan berkewajiban menyampaikan, karena itu perintah Tuhan. Apa yang dialami ketika Isra Mi'raj, ya. Tapi tidak semua yang berurusan pribadi dengan Isra Mi'raj Nabi tidak ungkapkan. Tapi yang ada kaitannya dirinya sebagai nabi dan rasul, itu yang diungkapkan. Allahu a'lam. Terkadang juga menempuh gaibah itu tingkat gaibnya lebih sempurna daripada penapak syukur, terutama jika ia masih dalam keadaan mutasakir. Kalau orang sedang mutasakir, belajar mabuk lah, kira-kira seperti itu. Di tingkat pertama kemabukannya, orang yang mabuk awal itu biasanya ceritanya lebih panjang daripada pengalamannya. Jadi hati-hati Bapak Ibu, kalau mendengarkan orang menceritakan pengalaman batin spiritualnya tingkat tinggi, itu mutasakir. Tapi kalau sudah nggak mau bunyi mulutnya, hanya dia sendiri yang tahu, ya, nggak pernah bocor kepada siapapun juga, maka itu betul-betul orang itu sudah gaibah atau sudah syukur.
Syukru. Keberadaan gaibah, gaibah itu ketika dirinya hilang tadi ya. Yang tanggung, keadaan gaibah yang tanggung, yang belum permanen, yang belum matang, terkadang disebabkan oleh sesuatu yang mengalahkan dan mendominasi hati. Misalnya adanya keterpaksaan, didominasi rasa takut, khauf, atau rasa senang. Begini, kalau pakai otak, kalau pakai akal itu enggak mungkin bisa sampai gaibah. Otak itu selalu menggoda kita. Begitu mau gaib, oh enggak boleh kamu begitu. Masa kamu jadi orang gila? Kasihlah suguhan otak di situ. Datang lagi, kasih suguhan lagi. Ya. Jadi keberadaan gaibah yang tanggung atau mutasakir terkadang disebabkan oleh sesuatu yang mengalahkan dan mendominasi hati. Ya, ada yang ketok pintu, udahlah ngapain sujudnya kelamaan seperti itu. Ayo kita mau jalan nih, hari Minggu rekreasi misalnya. Kalau dia bangkit meninggalkan syukurnya, ditanya tadi mengalami apa sih? Kalau dia bocor di situ, itu menandakan bahwa mutasakir, masih ingin mematangkan diri tapi keburu dibangunkan oleh suaminya. Itulah yang disebut dengan mutasakir. Sering juga cemas. Termasuk mutasakur itu ialah cemas kepada Allah. Jangan-jangan nanti saya dihukum Allah. Atau berlebihan, alhamdulillah saya mendapatkan segala macam, cerita tambah-tambah juga sedikit, itu mutasakir. Jadi kalau ada mimpi spiritual itu jangan pernah diceritakan Bapak Ibu. Karena begitu diceritakan turun martabatnya menjadi mutasakir. Dia anggap kita itu pura-pura penempuh gaib spiritual. Biarkan orang menganggap kita itu biasa-biasa. Tapi di tengah biasa-biasa itu ada keajaiban. Ketimbang mendramatisasi kita itu sebagai Habib yang sangat istimewa, yang sangat tersohor, wali dan sebagainya. Padahal kenyataannya enggak. Itu yang enggak bagus. Lebih baik kita dicap bukan wali ketimbang wali yang malah justru masih mencari. Ya. Syukur yang tidak mungkin terjadi kecuali terhadap salik yang telah mengalami wujud. Jadi syukur itu, mabuk asmara itu tidak mungkin terjadi kecuali terhadap salik, orang-orang yang mencari Tuhan yang telah mengalami wujud. Nah, ini minggu depan ada materi wujdan. Tapi untuk sementara wujud itu adalah keterwujudan. Ada wujud, ada wujud. Orang yang, atau tanda-tandanya orang yang sudah syukur, dia akan mengalami apa yang disebut dengan theopatical stammering. Theopatical stammering itu syatahat. Bahasanya orang gila spiritual begini, yang ada dalam baju ini hanya Allah. Waduh. Tidak ada yang dalam baju ini kecuali Allah. Kalau perempuan lagi daster, tidak ada dalam daster ini kecuali Allah. Maha suci aku, subhani. Enggak lagi mengatakan subhanallah. Maha suci aku, bukan lagi subhanallah, maha suci Allah. Subhani, subhani. Lalu yang kedua, maha besar aku, ya. Masih lupa rubah ini. Jadi maha suci aku, maha suci aku. Nah, tidak ada Tuhan selain aku, maka sembahlah aku. Yaitu bagaimana Syekh minta menyembah dirinya. Ini gila ini Syekh. Nah, tapi ini fakta Bapak Ibu. Ada benar-benar seperti ini. Orang yang mabuk cinta betul, dia akan mengatakan tidak ada dalam jubah ini hanya Allah. Ya. Silakan ambil semua. Yang pemasukan selama aku mabuk, aku sudah punya di sini, enggak apa-apa. Itu dia. Maha suci aku, subhani,
Maha suci aku subhani, bukan lagi subhanallah. Kalau subhanallah maha suci Allah. Kalau Allah di sana masih berjarak dengan dirinya kan, dia sudah menyatu, berarti dia katakan subhani, aku tampil mewakili dia dan dia tampil mewakili aku. Aku sesungguhnya bukan aku yang sebenarnya, akuku yang sebenarnya itu main-main di dunia sana. Aku sekarang dipanggil Allah, ternyata diminta menemani sahabatku ini. Bisa itu. Tidak ada Tuhan selain aku, maka sembahlah aku. Ya. La ilaha illa ana fa'buduni. Ya. Tiada Tuhan selain Allah, melainkan sembahlah aku. Jadi kalau ada orang teman-temannya tiba-tiba teriak-teriak seperti ini, wah itu tanda-tanda tuh. Jangan lari menjauhi dia, sebab mana dia? Nah ini. Iya. Tuhan berkata, semua mereka kecuali engkau adalah makhlukku. Jadi dia memimpikan Allah sedang bersabda, hai Ahmad, semua mereka itu kecuali engkau adalah makhlukku, yang aku pun berkata, aku adalah engkau, engkau adalah aku, dan aku adalah engkau. Aku, engkau, dialog tuh. Aku adalah engkau, yang satunya engkau adalah aku. Adalah aku dan aku adalah engkau. Aku adalah engkau dan engkau adalah aku. Oh, rumit ini. Tapi perasaan bisa merasakan itu tanpa harus dibenarkan oleh akal, karena akal enggak memenuhi syarat. Munajat pun terputus, kata sudah menjadi satu, bahkan seluruhnya menjadi satu. Ia pun berkata, hai engkau. Aku dengan perantaraannya menjawab, hai aku. Ia berkata, engkaulah yang satu. Aku lalu menjawab, akulah yang satu. Ia berkata selanjutnya, engkau adalah engkau, aku adalah aku. Sudah mencapai apa itu? Qul huwallahu ahad. Aku adalah dia yang kucintai dan dia yang kucintai adalah aku. Waduh. Bicara cinta. Aku adalah engkau, aku adalah dia yang kucintai dan dia yang kucintai itu adalah aku. Kami adalah dua jiwa yang bertempat di dalam suatu tubuh. Jika engkau lihat aku, maka engkau melihat dia, dan jika engkau melihat dia, maka engkau pasti melihat kami. Dan aku adalah rahasia yang maha benar. Waduh. Aku adalah rahasia yang maha benar, dan bukanlah yang maha benar itu aku. Mau tawadu di sini. Aku adalah rahasia yang paling benar, tapi bukanlah yang maha benar itu adalah aku. Aku hanya satu dari yang benar, maka bedakanlah antara kami. Ini contoh syatahat. Ya, ini sangat dalam. Dari mana mereka memperoleh redaksi seperti ini? Itu spontanitas berkaca di hatinya. Ya Tuhan, ini Rabi Adawi ini. Wahai Tuhanku, bintang-bintang di langit telah gemerlapan. Mata telah bertiduran, pintu-pintu istana telah dikunci, dan tiap-tiap pencinta telah menyendiri dengan yang dicintainya. Dan inilah aku berada di hadiratmu. Ya, itu kalau orang sudah sampai seperti ini, itu contohnya. Enggak mungkin yang bersangkutan itu buat. Ini karena ada divine intervention, intervensi ilahi muncul dia. Ya Tuhan, bintang-bintang di langit telah gemerlapan, mata telah lebih bertiduran, pintu-pintu istana telah dikunci, dan tiap-tiap pencinta telah menyendiri dengan yang dicintainya. Dan inilah
aku berada di hadiratmu. Aku mencintaimu dengan dua cinta. Ini Rabi'ah terkenal cinta itu. Aku mencintaimu dengan dua cinta. Cinta karena diriku, mencintai dirinya maksudnya. Cinta karena diriku dan cinta karena dirimu, aku mencintai engkau. Cinta karena diriku adalah keadaanku. Saya ulangi, cinta karena diriku adalah keadaanku senantiasa mengingatmu. Dan cinta karena dirimu adalah keadaanmu mengungkapkan ya, tabir hingga engkau kulihat. Baik untuk ini maupun untuk itu, pujian bukan bagiku, bagimulah pujian untuk segala-galanya. Ini yang mencapai frustrasi tingkat tinggi ini. Sudah setengah gila ini. Dia nggak bisa ngomong macam-macam, terkunci mulutnya, nanti salah. Aku mengetahui Tuhan melalui Tuhan, dan sekiranya bukan karena Tuhan, maka aku tak akan mengenal Tuhanku. Arabtu Rabbi birabi walaula an ra'ahu burhani Rabbi, yaitu ada baitnya seperti itu. Aku mengetahui Tuhan melalui Tuhan. Jadi kalau kita ingin tahu Tuhan melalui kemampuan kita sendiri, tasawuf itu mengingatkan gak bakalan seseorang itu bisa memahami Tuhannya kalau menggunakan nalarnya, kalau menggunakan dirinya sendiri. Harus melibatkan Tuhan sang dia jika kita ingin memahami dirinya. Ini baitnya. Aku mengetahui Tuhan melalui Tuhan. Enggak ada yang lain. Aku mengetahui Tuhan melalui Tuhan, dan sekiranya bukan karena Tuhan, maka aku tak akan mengenal Tuhan. Ya, Arabtu Rabbi birabi laula an ra'a Rabbi lama araftu Rabbi. Itu Arabnya. Ya. Inilah yang disebut dengan ungkapan-ungkapan sofistik ya. Syatahat. Syatahat itu artinya ngigau ya. Tapi ngigaunya spiritual. Ya, itu sifatnya theopatical stammering. Ya. Nah, inilah Bapak Ibu yang sering diucapkan oleh orang-orang seperti itu. Masih banyak tuh. Nah, ada lagi. Aku adalah dia yang kucintai, dan dia yang kucintai itu adalah aku. Kami adalah dua jiwa yang bertempat di dalam satu tubuh. Jika engkau lihat aku, engkau lihat dia. Dan jika engkau lihat dia, engkau lihat kami. Mata Tuhan yang digunakan untuk melihat, telinga Tuhan digunakan untuk mendengar, pasti tidak ada gaib baginya. Nah, ini fana dan baka. Fana dan baka itu Bapak Ibu mirip dengan apa yang tadi kita bicarakan, cuma nanti ada istilahnya sedikit. Fana ialah penghancuran diri juga sama. Kalau yang pertama tadi itu tidak menghancurkan diri, tiba-tiba mabuk aja kan. Kalau fana ini memang ada upaya fisik untuk menyiksa. Pokoknya hari ini atau kita puasa Ramadan. Ya, puasa Ramadan bangunnya kita jam 12 sampai sahur. Wah, kurang tidur tuh, rafal paginya. Itu namanya fana dan baka. Fana ialah penghancuran diri, disappear atau perish, annihilate seorang untuk menimbulkan kesadaran hakikinya. Dengan kata lain, hancurnya perasaan dan kesadaran tentang adanya tubuh kasar. Sedangkan baka ialah efek yang timbul setelah penghancuran diri berupa kesadaran hakiki. Nah, agak-agak mirip semua ini, sukru dengan satru. Ada lagi satu itu, pernah saya perkenalkan, kalau orang mabuk narkoba. Orang mabuk narkoba itu mabuk beneran, tapi biologisnya, kesadarannya mungkin hilang atau tidur gitu.
Itu fana dan baqa. Ada lagi wirid dan warid. Ini sudah saya jelaskan sedikit juga. Apa yang dimaksud wirid? Wirid itu adalah menyebut dan menghayati sejumlah nama-nama Allah, Asmaul Husna, kombinasi-kombinasinya tertentu. Ya. Itulah kalau orang sudah sampai di tingkat itu. Jadi sudah sampai warid. Warid itu ialah bekas yang ditimbulkan oleh wirid. Zikir sulit melahirkan warid. Wiridlah yang melahirkan zikir. Apa perbedaan zikir dengan wirid? Bapak, saya sudah jelaskan. Wirid itu ialah mengingat dan menyebutkan nama Allah kapan-kapan saja ada maunya. Tapi kalau wirid, jam sore harus selesai, pagi harus selesai. Kalau sudah, ketinggalan. Itu namanya wirid. Lama-kelamaan kalau wirid yang begini rutin ini tidak perlu dibangunkan tengah malam, dia bangun sendiri. Salat itu yang membangunkan dirinya. Hei, bangun, salat tahajud, bangun. Nah, itu namanya wirid. Kalau sudah menjadi langganan wiridnya bertahun-tahun, lahirlah beransur-ansur satu persatu apa yang disebut dengan warid. Warid itu ialah suasana batin seseorang tidak pernah lagi susah, enggak pernah kecewa, enggak pernah marah, dadanya selalu lapang. Orang itu marah dan kecewa karena pasti dadanya sempit, sumpek. Kalau orang dadanya luas, lapang, enggak bakalan bisa marah itu. Enggak gampang kecewa lah. Jadi kalau orang yang suka kecewa, gampang marah, itu pertanda sebetulnya imannya masih lemah. Sedikit-sedikit meledak, piring melayang, ya, pintu dibanting kanan kiri, lemarinya mencong-mencong tuh, masya Allah. Anak-anaknya babak belur kulitnya, cambuk dia. Apaan ini? Ya. Kalau orang masih seperti itu belum mengalami apa yang disebut dengan warid. Orang yang sudah sampai ke tingkat warid itu sudah khatam wiridnya. Wiridnya sudah khatam. Maka itu dia panen. Panennya apa? Selalu riang hatinya, selalu tersenyum menyaksikan. Dia dimaki-maki oleh istrinya, dia tersenyum. Semakin engkau marah semakin cantik. Jadi itu. Atau sebaliknya, perempuan gak pernah lagi tersinggung dari suaminya. Dulu sangat sensitif, sedikit-sedikit disinggung bisa banting tuh atau lari ke rumah orang tuanya. Tapi kali ini enggak. Apapun yang dilakukan oleh suaminya, dia seperti enggak gubris, tetap dia beribadah. Nah, orang sudah seperti ini bekerja warid pada dirinya sendiri. Tidak mungkin orang meraih warid kalau tidak pernah berwirid. Nah, pertanyaannya apa itu wirid? Apa yang dibaca dan apa yang diamalkan? Bagaimana mengamalkannya? Waktunya kapan pengamalannya? Berapa kali pengalamannya? Percepatan atau suara atau enggak? Ada ketentuannya. Itu dipelajari nanti dalam tarekat. Nah, tarekat itu nanti mengurai. Kalau kamu mau daftar dulu ke mursyid, nanti kita waktunya kiai atau syekhnya luas, baru bisa. Apa syaratnya? Bawa kain putih, baik kemenyan. Itu hati-hati kalau terlalu banyak syaratnya. Apalagi kalau ada syaratnya uang kan. Ya. Biasanya kalau sejati itu tidak menghendaki uang, tapi enggak ditolak. Kecuali yang dia tolak kalau yang memberinya itu adalah lebih rendah martabat sosialnya, kan dia enggak mau ngambil. Aku tahu pada Tuhan melalui diriku hingga aku hancur, kemudian aku tahu pada dirinya melalui dirinya, maka aku pun hidup.
Bisa nggak dipahami? Iya. Mari kita baca pelan-pelan. Aku tahu pada Tuhan melalui diriku. Man arafa nafsahu, ya kan? Faqad arafa rabbahu. Aku tahu pada Tuhan melalui diriku hingga aku hancur. Jadi mengetahui Tuhan melalui diri kita, itu kita yang hancur. Mau memaksakan pengenalan Tuhan melalui akalnya, zihnnya, apapun dirinya akan hancur, nggak akan pernah sanggup memahami Tuhan. Itu khaufnya. Tapi rajanya juga ada. Aku tahu pada Tuhan melalui diriku hingga aku hancur. Kemudian aku tahu padanya melalui dirinya, maka aku pun hidup. Aku sekarang sudah paham Tuhan karena Engkau membukakan pintu untukku agar Engkau aku tahu. Nah, udah pelong di situ. Tapi bukan suatu jaminan bupati yang pernah menjamin itu atau pejabat yang pernah menjamin itu nanti ya murka lagi. Nah, ia membuat aku gila pada diriku sehingga aku pun mati. Kemudian ia membuat aku gila pada dirinya lalu aku pun hidup. Aku berkata, gila pada diriku adalah kehancuran dan gila pada dirimu adalah kelanjutan hidup. Jadi kalau kita teler, mumpun makanannya enak banget, balas dendam, piringnya membumbung 2 biji lagi kan, sampai ke rumahnya ngorok. Kenapa? Hipertensi. Kambing, kepala kambing dicongkel tuh biji matanya itu. Masya Allah. Habis sekali setahun baru ketemu seperti itu. Nah, jadi ini yang dimaksud, ia membuat aku gila pada diriku sehingga aku mati. Jadi kita mati, hancur kita kalau ingin tahu Tuhan melalui diri kita. Tapi kalau kita ingin tahu Tuhan, pasrah kita kepada Tuhan. Ya Allah, terserah Engkau. Aku sangat berkeinginan untuk melihat Engkau, tapi aku tidak sanggup, hamba-Mu masih dhaif. Pelan-pelan Tuhan mewujudkan, tarik perhatiannya, inilah aku. Oh, itu dia puncaknya, puncak betul itu. Nah, aku berkata, gila pada diriku adalah kehancuran dan gila pada dirimu adalah kelanjutan hidup. Kalau kita menggunakan diri kita, emosi kita, nafsu kita, keinginan kita, hancur kita, belum tentu dapat. Tapi kalau kita gila pada Tuhan, pokoknya terserah Engkau ya Allah. Apakah yang aku sembah itu adalah ciptaan imajinasiku sendiri, atau memang Engkau benar-benar yang aku sembah? Pokoknya itulah. Nah, itu yang disebut gila pada diriku adalah kehancuran dan gila pada dirimu adalah kelanjutan hidup. Berarti hidup kan? Nah, sampai di sini dulu. Insya Allah Bapak Ibu kita nanti akan melanjutkan ini. Hati-hati ibu bapak kalau mendengarkan seseorang atau suaminya ngucapin kata-kata aneh, itu barangkali dia peroleh melalui makam-makam tadi itu, melalui syukur dan syukur dengan sahu. Siapa ibu-ibu yang pernah syukur? Siapa yang pernah mabuk spiritual? Kita enggak mungkin sahu tanpa syukur kan? Kita enggak mungkin sahu tanpa syukur. Jadi syukur dulu lalu sahu. Kalau sahu tanpa pernah syukur, ya itu namanya mutasakir. Ya, ini sangat berat. Tapi insya Allah minggu depan kita permahir lagi, sehingga nanti insya Allah mudah-mudahan pengalaman batin yang kita alami nanti malam atau kapan-kapan, oh ini dia, oh ini yang aku cari, oh ini yang aku cari. Masya Allah, aku pun bisa ternyata, aku bisa. Alhamdulillah aku bisa. Sujud syukur. Ya. Jangan belum sampai waktunya
baru ecep-ecepnya itu sudah mutasakir, sudah mengetahui, wah saya sudah melihat semalam itu, saya sudah lihat. Belum. Orang yang mapan, syukurnya dia tidak akan pernah mengungkapkan pengalaman batinnya kepada orang lain. Hati-hati. Jadi kalau teman karibnya ibu atau bapak mengatakan, wah saya itu semalam itu mimpi bagus, semua terbukti, ya lebih tepat untuk tidak dipercaya ketimbang dipercaya. Lebih tepat untuk diam daripada memberikan reaksi. Nanti tambah berujar lagi nanti. Rahasia spiritual itu jangan dipublikkan, jangan disampaikan ke orang lain. Biarkanlah itu miliknya sendiri, karena kalau begitu keajaiban itu muncul kemudian langsung kita ceritakan, terhenti di situ, tidak akan turun lagi. Kencang-kencangan, begitu dapat pengalaman batin nanti malam, mulut ini mau ceritakan tapi enggak boleh. Ketemu ustadz, wah ini momen paling bagus menanyakan apa arti mimpi semalam, enggak jadi itu. Lama kelamaan ternyata bisikan-bisikan ilahi dalam satu malam itu, itulah yang menuntun hidupnya. Jadi jangan memandang enteng mimpi. Sekali lagi Bapak Ibu, tidak semua mimpi sama. Jadi kalau menggeneralisir seluruh mimpi itu tidak ada gunanya, ya memang tidak ada gunanya, karena Allah enggak membukakan rahasianya. Orang yang respect terhadap mimpi, dia akan faham apa arti sebuah mimpi, dan dia terjemahkan mimpi itu kepada dirinya sendiri. Buktinya, kenapa lewat mata saya, kenapa enggak lewat mata istri saya? Nah, itu tanda-tanda semua. Jadi tanda-tanda kalau orang itu sudah mau masuk kepada puncak-puncak pencarian, sudah mulai ada aneh-aneh. Sudah meninggalkan istana, sudah meninggalkan pekerjaan, tinggal satu, ya. Sudah istrinya pun juga mau pergi kemana, monggo. Anak-anak juga sudah sebekali uang, padahal bukan uang yang ditunggu anak itu kan. Demikian Bapak Ibu, semoga kita nanti berkelanjutan sehingga pada akhirnya kita meraih apa yang kita cita-citakan. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.